Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema data, populasi, sampel penyajian data atau tabel dan diagram. Data statistik adalah jenis data yang termasuk bagian dari informasi faktual yang kemudian direkam dan umumnya dibutuhkan dalam sebuah analisis. Data statistik tentu erat kaitannya dengan statistik atau statistika, yang tentunya dalam proses analisisnya melibatkan sejumlah bentuk alat statistik termasuk di dalamnya adalah data statistik. Fungsi data statistik. Fungsi data statistik adalah mendukung tujuan dari statistik itu sendiri. Ada dua fungsi utama dari statistik, antara lainnya yaitu yang pertama, fungsi inferensial. Yang dimaksud dengan fungsi inferensial adalah statistik sebagai sebuah estimasi atau hipotesis yang kemudian dijadikan landasan dalam memprediksi suatu hal yang berdasarkan data, gejala, dan peristiwa. Misalnya untuk melakukan estimasi nilai populasi, di mana estimator yang diberikan berdasarkan uji metamis yang bisa dipercaya. 2. Fungsi deskriptif. Selanjutnya, fungsi deskriptif statistika adalah untuk memberikan penjelasan atau keterangan secara deskriptif mengenai data dari suatu peristiwa yang sebelumnya sudah dihimpun melalui berbagai proses penelitian. Jenis-jenis data. Ketika masuk ke jenis-jenis data statistik, sebenarnya ada banyak variasi yang tersedia tergantung pada sifat dan hasil pengukuran. Data kuantitatif. Data numerik adalah nama lain untuk informasi kuantitatif. Mengingat itu melambangkan nilai numerik seperti seberapa banyak atau seberapa sering data kuantitatif memberitahu kita beberapa banyak objek tertentu yang ada. Ukuran, berat, tinggi, dan variabel kuantitatif lainnya adalah beberapa contohnya. Berdasarkan kumpulan data, ada dua kategori untuk data kuantitatif. Data diskrit dan data kontinu adalah dua jenis data kuantitatif yang berbeda. Aplikasi SPSS Statistical Product and Server Solution dapat digunakan untuk melakukan perhitungan secara manual maupun otomatis. Banyak alat ukur seperti pengharis, timbangan, stopwatch, termometer, dan lain-lain digunakan untuk mengukur data kuantitatif. Contoh data kuantitatif yang kerap dijumpai seperti jumlah orang yang tinggal, jumlah air, misalnya 1,7 liter, berat dalam gram, kilogram, dan ton, waktu dalam detik, menit, jam, hari, atau tahun, suhu dalam derajat Celcius, Fahrenheit, atau Kelvin. Data kuantitatif adalah nama lain dari data kualitatif karena fakta bahwa itu menggambarkan data dalam hal kategori. Data yang kualitatif bukan numerik. Variabel kualitatif dalam data ini menggambarkan karakteristik seperti jenis kelamin seseorang, kampung halaman, bahasa, agama, dan lain-lain. Spesifikasi kalimat penjelas mengidentifikasikan ukuran kategori meskipun tidak melakukannya secara numerik. Data yang bersifat kualitatif terkadang dapat kuantifikasikan, namun tidak seperti data kuantitatif. Nilai ini tidak memiliki arti matematis. Ilustrasi tabel yang mencantumkan informasi kualitatif adalah tanggal lahir, olahraga favorit, kode pos sekolah, warna mobil di parkiran, nilai siswa di kelas. Dalam hal ini, kode pos sekolah dan tanggal lahir memiliki nilai kuantitatif tetapi tidak memiliki arti numerik. Data nominal dan ordinal termasuk dalam kategori data kualitatif. Data sekunder. Penelitian pasti akan menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh studi sebelumnya. Dalam penyelidikan mereka sendiri, penelitian yang mengumpulkan data untuk tujuan tertentu kemudian membuatnya tersedia
sehingga dapat digunakan oleh peneliti lain adalah sumber dari jenis data ini. Selain itu, informasi ini mungkin dikumpulkan untuk proyek tanpa tujuan ilmiah yang jelas. Seperti sensus nasional, penelitian menggunakannya untuk menemukan perspektif alternatif pada subjek asli dari penelitian sebelumnya, atau untuk memberikan jawaban atas masalah dari penelitian baru. Data primer, semacam data studi yang dikenal sebagai data primer, dikumpulkan untuk pertama kalinya dari pengalaman atau kesaksian langsung. Karena data primer adalah nyata dan tidak bias, sering digunakan dalam penelitian. Data primer juga dapat disebut sebagai data mentah atau pengetahuan tangan pertama. Dalam statistika, populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Statistika inferensi mendasarkan diri pada dua konsep dasar: populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner, dan sampel sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi, pendekatan atau penggambaran terhadap populasi tempatnya berasal. Sampel dianggap mewakili populasi. Sampel yang diambil dari populasi satu tidak dapat dipakai untuk mewakili populasi yang lain. Suatu sensus dilakukan untuk mendapatkan karakteristik populasi secara nyata. Karakteristik yang dimiliki oleh populasi dinamakan parameter. Bagi suatu karakteristik yang memiliki sampel disebut statistik. Nilai parameter adalah nilai harapannya. Pengertian populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu-individu yang hendak diteliti. Individu adalah satuan ini bisa dalam bentuk orang-orang, peristiwa, benda-benda, dan lain sebagainya. Beberapa definisi populasi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Menurut Netra, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Handayani, populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama. Bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau suatu yang akan diteliti. Sampel atau contoh, terkadang disebut juga cuplikan, merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya. Tetapi bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Oleh karena itu, peneliti baru bisa menentukan sampel setelah mengetahui populasi. Ukuran dan keragaman sampel menjadi penentu baik tidaknya sampel yang diambil. Terdapat dua cara pengambilan sampel, yaitu secara acak dan tidak acak. Pengambilan sampel sesaat merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan tiba-tiba berdasarkan siapa yang ditemui oleh peneliti. Misalnya, reporter televisi mewawancarai warga yang kebutuhannya sedang lewat. Kelebihan dari pengambilan sesaat ini adalah kepraktisan dalam pemilihan anggota sampel, sedangkan kekurangannya adalah belum tentu responden memiliki karakteristik yang dicari oleh peneliti. Pengambilan menurut jumlah merupakan pengambilan anggota sampel berdasarkan jumlah yang diinginkan oleh peneliti. Kelebihan dari pengambilan menurut jumlah ini adalah praktis, karena jumlah sudah ditentukan dari awal. Sedangkan kekurangannya adalah bias, belum tentu mewakili seluruh anggota populasi. Pengambilan menurut tujuan merupakan pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Kelebihan dari pengambilan menurut tujuan ini adalah tujuan dari peneliti dapat terpenuhi, sedangkan kekurangannya adalah belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Perbedaan populasi dan sampel. 1. Ukuran. Populasi merujuk pada keseluruhan kelompok individu atau objek,
Sedangkan sampel adalah subset yang dipilih dari populasi. Populasi dapat berukuran besar, sementara sampel memiliki ukuran yang lebih kecil. Yang kedua, representasi. Populasi mencakup seluruh kelompok yang ingin dijelajahi, sementara sampel mencerminkan karakteristik dan variasi dari populasi secara proporsional. Yang ketiga, penggunaan. Populasi digunakan untuk membuat pernyataan umum atau generalisasi tentang keseluruhan kelompok. Sementara sampel itu digunakan untuk mengambil informasi yang mewakili populasi dengan cara yang lebih efisien.